Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan? Sangat berbahagia sekali tentunya ya. Kita kembali boleh datang kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang selalu memperhatikan kita. Sekalipun mungkin hari ini keadaan tidak berjalan sesuai apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya mau. Tetapi percayalah bahwa itu adalah yang terbaik. Karena Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu memikirkan dan merancangkan yang terbaik bagi kita. Mari kita akan bersama datang kepada Dia. Pernah terlelap kau menjagaku.
Terima kasih untuk lawatan-Mu pada saat teduh kami. Kami bersyukur karena Engkau terus melawat kami lewat saat-saat teduh kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan sebentar lagi kami akan melanjutkan saat teduh ini dengan membaca firman-Mu. Kiranya Kau berbicara lewat ayat-ayat yang akan kami baca bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur padamu, kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab kita, yang mana hari ini sudah sampai di penghujung dari kitab Injil Matius. Kita akan membaca bersama-sama di Injil Matius pasal yang ke-28, ya. Injil Matius pasal yang ke-28. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kami sangat percaya pada waktu tadi kita membaca kebenaran firman, Roh Tuhan telah menaruh sesuatu dalam hati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Namun demikian, izinkan kami membagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati kami,
yang kami ambil dalam ayat yang mungkin sering kita baca, yaitu pada ayat yang ke-20. Bagian yang kedua, ya, bagian B, 20b, mulai kata dan, ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Sebuah kata-kata yang luar biasa yang disampaikan kepada Yesus untuk murid-muridnya. Setelah dia memberikan sebuah perintah kepada murid-muridnya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya dan mengajar mereka melakukan apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Dan kemudian ayat itu disampaikan dengan begitu indah untuk menunjukkan bahwa dia bukan hanya Allah yang mengutus. Dia bukan hanya Allah yang memberikan perintah, tetapi dia juga Allah yang menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pengutusan, Tuhan mengutus kita di tengah dunia ini untuk menjadi saksinya. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Namun Tuhan memberikan janji bahwa Dia menyertai kita. Yang perlu sebenarnya menjadi pertanyaan adalah apakah kita sudah benar-benar melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Kalau saja kita benar-benar mau menurut kepada Dia, kita mau melakukan perintahnya untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya, dan itu bisa kita mulai dari keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Kita pergi dan melakukan itu. Kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Maka tentulah apa yang dikatakan dalam kebenaran firman, Dia menyertai kita selama-lamanya, juga akan kita alami dalam hidup kita. Baik itu perihal masa depan kita, baik itu perihal penghidupan kita sehari-hari, baik itu perihal apapun yang kita perlukan, tidak perlu kita khawatirkan, karena ada satu jaminan bahwa Dia menyertai kita selama-lamanya. Ketika Dia mengutus kita, Dia memberikan perlengkapannya untuk kita. Maka tugas kita, mari kita camkan baik-baik. Mari kita pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Mari kita menjadikan banyak jiwa untuk bertobat dan percaya kepada Dia. Mari kita pergi dan mulai kita juga berdoa bagi orang-orang yang belum percaya Yesus. Karena itu di dalam saat teduh ini, dalam ketika doa syafaat, saya tidak pernah jemu-jemu, kami tidak pernah jemu-jemu mengajak saudara terus berdoa. Percayalah, penyertaannya Dia senantiasa bagi kita sampai selama-lamanya. Dan mari kita akan terus menjadi orang-orang yang melakukan apa yang Dia perintahkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Dan takkan pernah terlelap Engkau menjaga kami. Sebab itu kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut. Yang penting kami pikirkan dalam hidup kami, hanyalah kami untuk melakukan apa yang Kau perintahkan. Menjadikan semua bangsa murid-Mu dan mengajarkan mereka untuk melakukan apa yang Kau perintahkan bagi kami. Tolonglah kami Tuhan. Kami percaya sungguh-sungguh Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya akan ajak kita berdoa bagi orang-orang yang belum percaya Yesus. Mari kita akan berdoa bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya, kita akan lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa
untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia ini yang sampai hari ini masih menderita penyiksaan, penganiayaan, bahkan banyak di antara mereka yang juga dibantai, dibunuh karena kebenaran firman-Mu, karena nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kuatkan mereka dan keluarga mereka. Dan kalau boleh, kiranya Tuhan lepaskan mereka dari segala penderitaan, penyiksaan, penganiayaan yang mereka hadapi. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara yang kami cintai, Indonesia ini. Tuhan, limpahkan kiranya berkat-Mu atas Indonesia. Dalam nama Yesus, limpahkan damai sejahtera-Mu atas Indonesia. Dalam nama Yesus, limpahkan berkat-Mu Tuhan atas Indonesia. Dan dalam nama Yesus kami berdoa agar kiranya terjadi pertobatan jiwa besar-besaran di Indonesia. Banyak orang percaya kepada Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tolong Indonesia. Dalam nama Yesus. Bahkan kiranya Tuhan juga ampuni kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami. Mendahulu bangsa kami, pemimpin bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu atas Indonesia. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dan keluarga kami dengan hati, berikan kami hati yang tulus ikhlas Tuhan dalam melayani. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh dalam melayani. Cukupkan segala apa yang kami dan keluarga kami perlukan. Dan kiranya Tuhan perlengkapi kami lebih lagi agar kami dapat lebih berkarya bagi kerajaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang teguh kokoh sampai akhir hidup mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka. Tuhan kiranya menolong agar mereka justru membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Tuhan berkati pekerjaan mereka juga, pelayanan mereka dan keluarga mereka. Terima kasih. Juga untuk yang sakit, Bapak kiranya Kau jamah, Kau tolong kesembuhkan mereka yang sakit. Tuhan tolong sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, jamah tolong sembuhkan mereka yang sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang di dalam masalah. Kalau misalnya itu terjadi karena kesalahan dari kami umat-Mu, kiranya Engkau ampuni kesalahan kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Dan Tuhan kiranya tunjukkan letak kesalahan kami. Dan Tuhan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kami sukacita, damai sejahtera dan kemenangan demi kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah-Mu Tuhan menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Sekarang saya persilahkan kita untuk boleh berdoa ya bagi pergumulan kita masing-masing. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan tutup saat teduh kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan keluarga kami,
pelayanan kami dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.